Kisah Merlin sang penyihir. Merlin adalah salah satu penyihir paling terkenal di dunia. Biasanya digambarin sebagai pria tua berjenggot panjang dan pakai topi runcing lancip khas penyihir. Kalau ngomongin Arthurian Legends, pastinya yang paling terkenal adalah King Arthur sendiri, Lancelot, dan juga Merlin. Bisa dibilang Merlin ini adalah penyihir yang legend, paling legend. Pertama kali diperkenalin sama penulis Inggris abad ke-12, Geoffrey, dia yang nulis Tales of King Arthur. Geoffrey gabungin kisah Merlin dan Ambrosius, dua tokoh legendaris Inggris yang sebenarnya gak ada hubungannya sama Arthur. Nah, Merlin dan Ambrosius ini menciptakan sosok gabungan yang dikenal dengan Merlinus Ambrosius. Nama Merlin diambil dari bahasa Welsh, Merlin. Nah, Geoffrey melatinkan nama itu jadi Merlinus di dalam karya-karyanya. Legenda Merlin sendiri berakar pada sejarah loh. Dalam puisi Welsh, Merlin adalah seorang penyair. Dia jadi gila abis nyaksiin kengerian perang. Menurut Annales Cambriae, ini terjadi pada tahun 573. Abis itu Merlin jadi manusia liar dan tinggal bareng binatang di hutan Caledonian sampai ditemuin dan disembuhin dari kegilaannya sama Kentigern, Saint Mungo. Dan Merlin pun menerima karunia nubuat. Geoffrey terinspirasi sama Merlin di awal karyanya, di Prophetiae Merlini, Prophecies of Merlin tahun 1130. Dalam karya Geoffrey berikutnya tahun 1136, cerita Merlin ini diperkaya dengan cerita-cerita dari Ambrosius. Ceritanya pas Raja Inggris Vortigern lagi mau mendirikan menara di Dinas Amherst, menaranya selalu runtuh, nggak selesai-selesai pembangunannya. Penasihat Vortigern pun kasih tahu ada solusinya nih. Caranya percikin fondasi bangunannya pakai darah anak tanpa ayah, anak yatim gitu. Ambrosius lah orangnya. Pas dibawa ke raja, Ambrosius tuh bilang kalau fondasi itu di bawahnya tuh ada danau. Nah, di danau itu ada dua naga yang saling berantem, berperang. Nah, Geoffrey menceritakan kembali kisah itu dalam bukunya. Tokoh Ambrosius ini jadi Merlin dan diterusin ke cerita King Arthur. Menurut Geoffrey, Ambrosius ini tuh gak ada bedanya sama Merlin. Ambrosius ini ya Merlin. Jadi, kehidupan awal Merlin yang ditulis oleh Geoffrey kebanyakan didasarkan pada cerita dari Historia Brittonum. Kisah Menara Vortigern, naga bawah tanah, satu putih dan satu merah mewakili Saxon dan Inggris. Dan pertempuran terakhir mereka adalah pertanda hal-hal yang akan datang, hal-hal yang akan terjadi. Merlin juga dikisahkan membangun Stonehenge, yaitu pemakaman untuk Aurelius Ambrosius. Stonehenge ini menarik nih, kapan-kapan aku bahas ya. Nah, kalau kita ngomongin bibit bebet bobotnya Merlin, ini tuh menarik nih, dan sebenarnya asal mula dia tuh agak-agak meragukan. Jadi kabarnya Merlin ini adalah Cambion atau anak yang lahir dari persatuan antara manusia dan iblis. Kabarnya dia adalah anak haram seorang putri, tepatnya putri Raja Dyfed. Tapi ya kebanyakan nama ibunya Merlin itu nggak disebutin. Jadi ceritanya putri ini dirayu sama sosok iblis laki-laki yaitu Incubus, Incubi. Kalau ceweknya kan Succubus, kalau cowoknya Incubi. Seperti biasa, teknik merayu mereka adalah melalui mimpi. Jadi sang manusia, sang putri itu dirayu di dalam mimpi sama Incubi dan persatuan mereka menghasilkan Merlin. Nah, jadi Merlin ini punya kekuatan supranatural itu dari ayahnya yang merupakan sosok iblis. Karena asal-usulnya yang kurang nice ini, jadi Merlin tuh dituding orang sebagai anak iblis lu gitu. Jadi nggak diterima sama masyarakat. Tapi ya memang sejak ABG ini Merlin udah kayak ngasih tahu kalau dia punya, bukan ngasih tahu sih, kayak nunjukin kalau dia tuh punya kemampuan superpower, supernatural. Jadi dia bisa membaca masa depan, dia juga bisa baca pikiran orang. Jadi setelah kesuksesannya membantu Vortigern, dia jadi penasihat raja baru, Uther Pendragon. Suatu ketika, Raja Pendragon ini minta bantuan Merlin untuk mendapatkan Duchess Igraine, istri musuhnya.
Merlin setuju buat bantu dengan syarat kalau hasil persatuan mereka diserahin ke dia, alias anaknya lah diserahin ke Merlin. Bener aja, Merlin nyihir Uther berubah jadi suaminya si Igraine, nyamar tapi nggak ketahuan, ya kan pakai sihir. Pakai trik ini mereka ngapa-ngapain. Ngapain tuh? Arthur, putra mahkota, lahir dari persatuan ini dan dia diserahin ke Merlin. Pas Uther meninggal, Merlin pakai sihirnya nancepin pedang kerajaan ke dalam batu. Ada tertulis kalau siapapun yang berhasil tarik pedang dari batu bakal diangkat jadi raja baru. Pas Arthur cukup besar, dia cabut pedang dari batu dan jadi raja Inggris. Merlin pun bimbing raja muda Arthur dan ngambil posisi sebagai penasihatnya. Dan dia pun ngubah anak didiknya jadi raja yang perkasa. Beberapa tahun setelah Historia Regum Britanniae-nya Geoffrey, Robert the Baron nyeritain lagi dan memperluas cerita hidup Merlin. Dalam kisahnya si Robert, Merlin ini terlahir sebagai putra iblis, mirip-mirip lah sama ceritanya Geoffrey. Tapi bedanya di sini dia benar-benar jadi antikristus. Kelahiran dia merupakan upaya iblis untuk berusaha ngegagalin upaya Kristus buat ngasih keselamatan ke jiwa-jiwa yang udah meninggal di underworld sebelum hari kiamat. Nah, jadi Merlin tuh dilahirkan untuk itu gitu. Tapi untungnya rencana jahat ini digagalin sama seorang pendeta bernama Blaise. Blaise cepet-cepet baptis bayi Merlin, jadi dia terbebas dari kuasa setan, kuasa iblis. Tapi ya tetap dia kan dilahirin dengan superpower dari iblis. Nah, kekuatan ini yang bisa bikin dia magical dari saat dia lahir. Dari lahir aja dia udah langsung lancar ngomong. Bayangin kalau bayi itu kan lahirnya oe-oe. Kalau Merlin tuh mungkin aduh sialan. Dan dia juga punya pengetahuan tentang masa lalu dan masa sekarang. Dan lagi pembaptisannya ini kasih dia skill baru, power baru, yaitu pengetahuan kenabian tentang masa depan. Robert juga garis bawahi kemampuan Merlin untuk berubah bentuk atau shape-shifting, kepribadiannya, dan pengetahuannya tentang pencarian cawan suci, The Search of Holy Grail yang terkenal banget di keseluruhan legenda Raja Arthur. Merlin juga sebelumnya menginstruksikan Uther untuk menetapkan urutan asli meja bundar setelah membuat meja itu sendiri. Selama bertahun-tahun, Merlin dikenal lewat legenda Arthurian sebagai mentornya King Arthur. Tapi dalam beberapa versi, Merlin malah nggak disebutin sama sekali. Dalam Percival Ambrose juga dikenal sebagai Dido Percival, dan juga dikaitin sama Robert, Merlin adalah pencetus pencarian cawan suci. Tapi dia akhirnya pensiun dan merubah dirinya menjadi burung. Di versi siklus Vulgata, dia mulusin jalan Arthur buat dapetin perawan paling cantik yang pernah ada, Lady Lessener dari Cardigan yang sempat Arthur taksir, dan lahirlah anak haram Arthur, Loholt. Ini terjadi sebelum Arthur nikah sama Guinevere. Di siklus pasca Vulgata, Merlin peringatin Arthur kalau kelahiran anak selanjutnya bakal bawa kehancuran buat kerajaannya, dan ramalannya pun bener. Merlin bahkan sempat nasihatin Arthur buat buang bayi Mordred di peristiwa Massacre of the Innocents pas Raja Herodes perintahin semua bayi laki-laki buat dibunuh. Dan akhirnya Mordred dan Arthur pun saling bunuh. Nah, Merlin punya kelemahan utama nih yang bakal menyeret dia ke kematian, yaitu wanita. Tepatnya wanita cantik sih. Dan kebanyakan murid-muridnya Merlin ini tuh wanita. Ada sih pria satu. Mereka adalah, nih aku sebutin satu-satu ya. Yang pertama adalah saudara tiri Arthur, Morgan Le Fay, Sybil, dan dua ratu penyihir lainnya, Lady of the Lake, Vivian, sama Wise Damsel di Historia di Merlino versi Italia. Penyihir cowoknya adalah Mabon. Yang bisa dibagi-bagi ke muridnya adalah ilmu sihir, cuma ilmu sihir, kekuatan kenabiannya nggak bisa. Si Morgan ini kadang-kadang digambarin sebagai kekasih Merlin, kadang-kadang juga digambarin sebagai cinta nggak berbalas. Bahkan banyak versi yang menyebutkan kalau mereka itu rival, musuh gitu. Kalau aku bahas yang kompaknya aja ya, versi yang kompaknya aja. Jadi bisa dibilang si Morgan sama Merlin itu nggak pernah bertentangan satu sama lain. Setelah diajarin Merlin rahasia sihir, Morgana berubah jadi penyihir yang kuat dan berbahaya.
Cinta Merlin pada Morgan begitu besar sampai dia bohong ke Arthur untuk nyelamatin Morgan. Sekali-kalinya itu dia bohongin King Arthur demi wanita yang dia cintai. Dia sampai menyesatkan Arthur. Nah, tapi kehancuran yang bener-bener sampai dia meninggal itu berasal dari ketertarikannya pada muridnya yang lain, yaitu Vivian, Lady of the Lake. Ada banyak versi berbeda dari kisah cinta Merlin dan Vivian. Nah, akhirnya datang juga saatnya kejatuhan Merlin di tangan seorang wanita, yaitu Vivian, putri Raja Northumberland. Merlin bucin banget sama Vivian, sampai minta tolong Arthur buat ajak Vivian tinggal di istananya. Vivian tahu kalau dia disukain Merlin, tapi dia khawatir Merlin bakalan pakai sihirnya buat ambil keuntungan darinya. Vivian bersumpah kalau dia nggak bakal luluh sama Merlin, kecuali kalau Merlin mau ngajarin semua sihir yang dia tahu. Merlin pun setuju. Pas Merlin dan Vivian lagi di perjalanan, mereka berhenti dan nginep di sebuah ruangan batu yang pernah ada pasangan meninggal dan dikuburkan bersama di situ. Pas Merlin ketiduran, Vivian baca mantra yang udah diajarin sama Merlin dan ngurung Merlin di batu sampai akhirnya dia mati. Jadi kan Vivian udah mempelajari semua ilmu sihirnya Merlin. Jadi pas Merlin meninggal, dia gantiin Merlin sebagai penasihat di samping Raja Arthur di Camelot. Dia jadi penasihat Arthur dan penyihir istana. Merlin gak sadar kalau hasratnya untuk Vivian jadi senjata makan tuan. Dia meninggal sebelum waktunya. Ada juga versi yang nyebutin kalau sebenarnya Merlin tuh udah tahu, udah bisa ngelihat hal ini gitu. Kan dia bisa ngeliat masa depan, dia udah tahu bakalan apa yang terjadi sama dia. Tapi karena saking bucinnya sama Vivian, semuanya ngeblur, dia gak peduliin hal itu. Bahkan dia pakai salah satu mantranya buat ngilangin penglihatan itu. Jadi aja deh meninggal. Ada juga versi yang nyebutin kalau Vivian tuh gak mau banget sama Merlin karena dia cemburu akan kedekatan Merlin dengan Morgan Le Fay. Tapi ya kebanyakan bilang karena dia takut sama Merlin dan mau jaga keperawanannya. Sampai sekarang, Merlin terkenal sebagai penyihir yang ngajarin dan ngelatih Arthur sebelum dia jago, sebelum dia jadi Raja Camelot. Di bawah pengaruh Merlin lah, Arthur bisa jadi raja yang dihormati semua orang. Bahkan variasi Merlin dari berbagai versi, dari penyihir jahat, keturunan iblis, penyihir bijak, shapeshifter, sampai penyihir bucin yang bikin diri sendiri meninggal karena ya kebucinannya itu, ngajarin kekuatannya ke wanita yang dicintainya. Karakter yang tangguh dan serbaguna ini menarik perhatian berabad-abad lalu dan terus memainkan peran penting di cerita-cerita masa kini. Saking terkenal dan berpengaruhnya Arthurian Legends, legenda King Arthur, banyak penulis yang terinspirasi dari sosok karakter Merlin. Dalam Arthurian Legends, Merlin jadi pusat aksi para ksatria. Dia jadi pemandu yang ngarahin ksatria ke tujuannya, kasih saran, pelatihan, prediksi masa depan, pakai sihirnya buat ngendalin situasi dan bahkan nyediain persenjataan ajaib. Kalau buat sifatnya, dia itu penyihir cerewet tapi baik hati. Dan dia selalu siap bantuin kalau ada apa-apa. Sebenarnya legenda Arthurian ini sempat gak disukain pada zaman Renaissance. Tapi sosok Merlin ini tetap aja terkenal dan disukai orang. Merlin pun ditampilin dalam film, games, acara TV, novel, fiksi. Bahkan gak disebutin namanya pun, personanya itu masih melekat di karakter-karakter penyihir lain. Master Jedi, Obi-Wan Kenobi dari Star Wars juga terinspirasi sama konsep dasar Merlin. Sama kayak Wizard of Camelot, Obi-Wan Kenobi itu ngarahin Luke Skywalker buat dateng ke takdirnya. Dia kasih lightsaber ke Luke yang jadi anak didiknya. Merlin pun jadi inspirasi tokoh penyihir terkenal, karya J.K. Rowling dan J.R.R. Tolkien, yaitu Dumbledore dari Harry Potter dan Gandalf dari Lord of the Rings. Karakter Merlin ini udah jadi konsep penyihir secara keseluruhan. Wizard, mage, sorcerers, kayak udah tolak ukur penyihir ya, kayak Merlin gitu. Alright, that's all about Merlin. Not all, tapi itu semua yang udah aku rangkum seputar Merlin. Kalau jalan ceritanya kan pasti panjang banget, jadi
Kemungkinan satu persatu tokohnya akan aku ceritain di Arthurian Legends ini. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin atau ada poin yang miss, boleh komen di bawah. Dan sorry banget, aku gak bisa sering-sering upload karena belakangan udah lumayan sibuk. Thank you for your patience, Geek Squad. Thank you so much for watching, hope you guys like it, and see you on my next video. Bye.